Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Chandra Kusuma SKMM.Com, salah satu dosen Teknik Kepala Riau di bawah program studi Sistem Informasi. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan bobot 3 SKS. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau disebut juga PDD UKT-PT. Pada mata kuliah keamanan sistem informasi ini meliputi pemahaman tentang keamanan sistem informasi, pengertian keamanan sistem, metode pengamanan sistem informasi yang berfokus pada metode pembelajaran diskusi dan pembelajaran based learning, di mana mahasiswa dapat langsung terlibat dalam penyelesaian contoh kasus pada keamanan sistem informasi tersebut. CPMK mata kuliah keamanan sistem informasi ini, mahasiswa diharapkan memahami dan menjelaskan konsep dan pentingnya keamanan sistem informasi dalam mengelola data dan informasi, serta mengidentifikasi hal-hal tentang kebocoran data. Sub CPMK yaitu menjelaskan konsep dasar keamanan sistem informasi dan memahami fungsi keamanan yang kompleks seperti respon insiden. Berikutnya menjelaskan konsep dan menyimbangkan risiko keamanan yang tepat. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami konsep mengenai dasar kriptografi dari keamanan sistem informasi. Berikutnya mengidentifikasi ancaman terhadap sistem informasi, menjelaskan manfaat, kerangka keamanan sistem informasi, dan menganalisis kebijakan dan standar penerapan keamanan sistem informasi. Adapun materi-materi pembelajarannya selama satu semester yakni yang pertama konsep dasar sistem informasi, sub materinya yaitu pengertian keamanan sistem informasi, aspek-aspek keamanan sistem informasi, memahami peran dari pemilik informasi serta risiko dari keamanan sistem informasi. Berikutnya ancaman terhadap keamanan sistem informasi, sub materinya pengertian dari ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu objek tindakan yang menyatakan maksud atau rencana sesuatu yang merugikan. Berikutnya jenis-jenis ancaman terdiri dari contoh ancaman aktif, contohnya pengambilan data secara ilegal, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, dan secara pasif contohnya yaitu kegagalan sistem, human error, dan bencana alam. Klasifikasi ancaman terhadap sistem informasi. Yang pertama, dampak ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Berikutnya, kerangka keamanan sistem informasi, dasar-dasar keamanan sistem informasi, tantangan keamanan sistem informasi, dan faktor internal, eksternal yang mempengaruhi keamanan. Materi berikutnya, kebijakan dan standar keamanan sistem informasi. Sub materinya, hukum dan keamanan, penggunaan enkripsi dan teknologi kriptografi, barang bukti digital. Selanjutnya, materi tersebut akan dibahas secara tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan, di mana dilanjutkan 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa referensi dari modul ajar dan beberapa jurnal yang relevan sesuai dengan materi kuliah tersebut. Strategi pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah keamanan sistem informasi yaitu menerapkan pembelajaran delivery interaction dan assessment dengan menggunakan metode diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, dan penugasan secara kelompok. Delivery pembelajaran disampaikan dengan presentasi materi sesuai dengan sub CPMK yang akan dicapai oleh masing-masing kelompok mahasiswa dan dikaji secara bersama dari berbagai sudut pandang. Asesmen penilaian dilakukan dengan kriteria penilaian. Dari beberapa kriteria penilaian tersebut diantaranya
partisipasi dalam pembelajaran dengan bobot 30%, penilaian dilakukan dengan rubrik penilaian partisipasi. Berikutnya tugas dengan bobot 30% juga, menggunakan rubrik penilaian tugas makalah dan UTS dengan bobot 10%, dengan menggunakan soal esai berbasis kasus, dan UAS dengan bobot 15% dan kehadiran sebanyak 10%. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah Keamanan Sistem Informasi bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi STEMIK Darumpala Riau. Dan berikut saya tampilkan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Malam semua. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang memimpin doa malam ini, saya minta kepada saudari Mila untuk memimpin teman-temannya. Sebelum kita memasuki perkuliahan malam ini, kita berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada saudari Mila yang telah memimpin doa pada malam ini. Baik, untuk kita lanjutkan materi perkuliahan, lanjutan pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan judul Ancaman Terhadap Keamanan Sistem Informasi. Sebelum memasuki materi selanjutnya, saya akan meminta kepada mahasiswa untuk mereview perkuliahan pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada saudari Mila untuk mereview mata kuliah pertemuan sebelumnya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Chandra sudah memberikan kesempatan saya untuk mereview atau menyimpulkan tentang sistem keamanan informasi. Perkenalkan, nama saya Mila Ramadhani. Di sini saya akan menyimpulkan yang pertama itu keamanan sistem informasi itu sangat penting bagi kita karena itu tuh bisa mengamankan data kita, menghindari keamanan kebocoran data dan sebagainya. Tapi sebaliknya kita harus bisa waspada karena keancaman keamanan itu tuh tidak 100%-nya aman karena ada yang dimasukkan malware, phishing dan link-link yang tidak kita ketahui. Nah, dari situ saya mempelajari tentang virus-virus atau phishing yang tidak kita ketahui yang bisa menyebabkan kebocoran data. Nah, dari sini saya dapat belajar tentang keamanan yang lebih detail dan tidak selalu kita percaya apa yang ada dilakukan di sosial media. Jadi boleh dikatakan keamanan sistem informasi itu aset yang paling penting, aset yang paling kita harus pelajari biar kita bisa menghindari resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih review mata kuliah dari saudari Mila. Jawabannya sangat bagus dan bisa diterima oleh teman-teman yang lainnya. Saya akan menambahkan review yang disampaikan saudari Mila, yaitu konsep dasar sistem informasi adalah integrasi antara manusia, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur. Semuanya bekerjasama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Untuk memahami esensinya secara lebih mendalam, konsep ini dijabarkan menjadi 4 aspek utama. Yang pertama, transformasi data. Sistem informasi pada dasarnya adalah mesin pengolah yang mengubah data mentah menjadi informasi yang akurat, relevan, dan berguna. Berikutnya, dukungan keputusan. Fungsi utamanya adalah membantu manajemen atau organisasi untuk memecahkan masalah dan merumuskan strategi secara tepat. Keterpaduan komponen sistem bukan sekedar teknologi. Sistem informasi melibatkan orang atau user menjalankan prosedur untuk mengatur alur kerjanya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Dengan berkembangnya teknologi, terbagi menjadi teknologi
secara pasif dan teknologi secara aktif. Perkembangan tersebut seringkali memiliki celah yang digunakan oleh penjahat yang cerdik dan terampil untuk melakukan eksploitasi dalam sistem digital. Kejahatan yang dilakukan dapat berbentuk serangan pada sistem, pada server, maupun pada database yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan berbasis teknologi. Selanjutnya, definisi ancaman. Definisi dari ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu objek, tindakan, menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Jadi, pertanyaan berikutnya adalah, berikan contoh penyalahgunaan akses tersebut. Nah, di sini saya meminta kepada mahasiswa untuk dapat memberikan contoh penyalahgunaan hak akses tersebut. Saya, Pak. Oke, kepada saudari Bunga, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi. Kalau menurut saya, Pak, contoh kesalahan penyalahgunaan hak akses itu bisa terjadi pada NIK di sebuah KTP. Itu bisa untuk pinjol biasanya, Pak. Kalau itu menurut saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bisa termasuk ya, salah penyalahgunaan akses itu contohnya pada penggunaan akses di KTP kita, itu bisa digunakan oleh pihak lain untuk melaksanakan pinjaman online. Selanjutnya, ancaman dapat berupa entitas internal yang berasal dari dalam perusahaan, entitas eksternal yang berasal dari luar perusahaan, atau dari entitas eksternal dan internal yang bekerjasama untuk melakukan kejahatan pada perusahaan. Dan sumber ancaman bisa terdiri dari manusia, lingkungan, dan teknologi. Berikutnya, jenis-jenis ancaman. Terdiri dari dua, itu ancaman aktif dan pasif. Contoh ancaman aktif, pengambilan data secara ilegal, pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran secara ilegal, dan modifikasi secara ilegal. Dan ancaman pasif bisa dikasih contoh, misalnya seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Dan saya meminta kepada mahasiswa agar dapat memberikan contoh ancaman pasif dan ancaman aktif. Saya, Pak. Baik, saya persilakan kepada Saudari Indah untuk memberikan contohnya. Menurut saya, yang pertama itu ada ancaman aktif, contohnya itu seperti pengambilan data secara ilegal, penggunaan sistem secara ilegal, atau penghancuran data secara ilegal. Yang kedua itu ada ancaman pasif, yaitu kegagalan sistem, kesalahan sistem, dan bencana alam. Terima kasih kepada Saudari Indah atas jawabannya. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Indah tentang ancaman pasif dan ancaman aktif. Ancaman aktif tindakan yang bertujuan untuk mengubah, merusak, atau mencuri data di dalam sistem. Contohnya phishing atau penipuan untuk mencuri kata sandi, data sensitif dengan menyamar sebagai institusi resmi, misalnya bank. Berikutnya, malware dan ransomware. Perangkat lunak berbahaya yang menyusup untuk merusak sistem atau mengunci data agar korban harus membayar tebusan. Berikutnya, serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Membanjiri server dengan lalu lintas palsu sehingga sistem down dan tidak bisa diakses. Berikutnya, ancaman pasif, situasi atau kejadian yang tidak disengaja yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi, kegagalan sistem atau sistem crash. Server perusahaan mengalami kerusakan perangkat keras yang menyebabkan hilangnya data atau hentinya layanan. Kesalahan manusia atau human error, kelalaian pegawai seperti salah menghapus file database penting atau meninggalkan komputer dalam keadaan terbuka di tempat umum.
bencana alam, gempa bumi, banjir, atau kebakaran yang menghancurkan perangkat fisik atau hardware dari pusat data. Demikian penjabaran dari contoh ancaman pasif dan aktif. Lanjut materinya, dampak ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Ancaman terhadap keamanan sistem informasi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu penghancuran informasi perusahaan dengan tujuan mengganggu atau merusak operasional sistem perusahaan. Korupsi informasi yang berasal dari perubahan data atau informasi perusahaan yang dilakukan secara tidak sah dengan tujuan mengganggu atau merusak data atau pengambilan keputusan perusahaan. Berikutnya, keterbukaan informasi atau information leaking yang merupakan dampak ancaman keamanan sistem informasi di mana informasi penting dan tersembunyi oleh perusahaan dapat diakses dan disebarkan oleh pihak tertentu dengan niat melakukan kejahatan. Tindakan ini menyebabkan pengungkapan informasi secara tidak tertentu dan tidak sah secara pemaparannya. Intersepsi, penyadapan atau pengalihan isu ancaman teknologi. Berikutnya, pencurian layanan merupakan dampak dari penyalahgunaan akses terhadap layanan sistem, sehingga menurunkan kinerja dan kemampuan layanan fungsional data perangkat keras atau perangkat lunak yang semestinya merespon pengguna. Penolakan layanan merupakan dampak yang disebabkan pemblokiran sumber daya perangkat sistem informasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan yang dilakukan secara sengaja. Berikutnya, peningkatan hak istimewa merupakan dampak dari penyalahgunaan hak akses pengguna oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukan modifikasi data dengan niat melakukan kejahatan. Dampak dari ancaman ini adalah hak akses yang diubah sehingga menyulitkan pemulihan sistem terhadap kerusakan sistem informasi yang dilakukan sebelumnya. Penggunaan ilegal adalah dampak dari ancaman sistem informasi yang menggunakan koneksi jaringan normal untuk dapat menyerang sistem lainnya. Penggunaan sistem normal akan menyebabkan sulitnya pelacakan, anomali kegiatan pada jaringan yang berjalan, sehingga keamanan yang dibangun harus lebih baik dalam mendeteksi dan mengetahui kesalahan kegiatan sebagai serangan pada keamanan sistem informasi tersebut. Saat ini ancaman berasal dari berbagai sumber, misalnya menyerang ke berbagai titik dengan tujuan bekerja pada aset kejahatan cyber tersebut. Berikutnya, ancaman pada keamanan sistem informasi akan tetap ada dengan niat kejahatan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan, dan pencurian hak dan data secara tidak sah dengan tujuan mengganggu, menunda, membatalkan, merusak, atau menghancurkan tujuan objek kejahatannya. Ancaman dapat berupa secara fisik dan non-fisik dan dapat bersumber dari titik manapun pada sistem internal dan eksternal perusahaan. Dengan adanya keamanan informasi, maka akan berkembang pula teknik maupun
strategi ancaman secara cyber, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga menuntut perbaikan keamanan dengan mengembangkan sistem keamanan yang lebih solid dan valid agar tidak rentan diserang dari berbagai sumber. Demikian perkuliahan pada malam hari ini dengan judul Ancaman Terhadap Keamanan Sistem Informasi. Saya meminta kepada mahasiswa agar dapat menyimpulkan materi perkuliahan pada malam hari ini. Ada yang bisa? Saya, Pak. Baik, pada Saudari Tere, silakan merangkum perkuliahan hari ini. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya merangkum materi malam hari ini itu membahas pentingnya melindungi data dan aset digital dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, kebutuhan, dan ketersediaan informasi. Dalam mata kuliah ini, saya dapat mempelajari konsep dasar keamanan informasi, jenis-jenis ancaman yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Terima kasih atas jawaban yang Saudari Tere sampaikan pada mata kuliah keamanan sistem informasi. Semoga materi yang saya sampaikan pada malam ini dapat bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Dan saya akhiri perkuliahan malam ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Hati-hati di jalan dan selalu jaga kesehatan. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mata kuliah keamanan sistem informasi yang diajarkan pada program studi sistem informasi STEMIK Dharmapala Riau. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dari Kemdikti-Saintek Republik Indonesia, serta tak lupa pula saya ucapkan terima kasih terhadap pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika STEMIK Dharmapala Riau, Kaprodi Sistem Informasi, kepada rekan sejawat dosen, dan kepada mahasiswa sekalian. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.